Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dan kita semua diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dalam hidup kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan mengisahkan kembali bagaimana orang-orang terdahulu yang mampu melewati ujian-ujiannya, mampu melewati rintangan-rintangan dalam hidupnya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat mampu mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu, bagaimana mereka melewati ujian-ujian dalam hidupnya. Kisah kali ini yang saya ambil sumbernya dari Habib Ahmad Al-Habsyi. Namun sebelum kisahnya saya share di sini, saya mohon jika teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Dan yang sudah subscribe, terima kasih kepada semua yang sudah subscribe dan juga sudah nonton channel ini. Dikisahkan bahwasanya pada zaman terdahulu ada seorang yang alim, yang sholih, yang tapi dia terlilit oleh hutang. Dia mempunyai hutang ke banyak orang yang hutangnya mencapai 500 dinar. Hingga datang pada suatu hari di mana orang-orang yang dia hutangi datang ke rumahnya untuk menagih hutangnya. Akhirnya dia kebingungan karena dia nggak punya uang untuk bayarnya. Nah, akhirnya pergilah si lelaki ini ke seorang saudagar untuk meminjam uang sebesar 500 dinar. Nah, sebelum si saudagar ini memberikan uangnya kepada si lelaki ini, kemudian dia berkata, si saudagar ini nanya, mau kapan kamu kembaliin uangnya gitu. Kemudian si lelakinya menjawab, insya Allah pada tanggal sekian akan kukembalikan uang ini. Nah, setelah pulang dari rumah si saudagar ini, kemudian pergilah si lelaki ini ke rumahnya dan membayar hutang-hutang kepada orang-orang yang dia pinjami uangnya. Nah, setelah dia membayar hutang-hutangnya semuanya, tidak ada lagi tersisa uang dari si saudagar ini karena dia meminjam sesuai dengan kadar, sesuai dengan jumlah hutang dia. Dia punya hutang 500 dinar dan dia meminjam 500 dinar, maka habislah uangnya itu. Jadi nggak ada lagi uang untuk dia puterin jadi modal usaha gitu. Nggak ada karena habis dibayarkan untuk hutang semuanya. Sampai tibalah waktu dia harus membayar hutangnya. Udah jatuh tempo gitu yang dijanjikan oleh si lelaki ini kepada si saudagar untuk bayar hutangnya. Di hari itu si saudagar datang ke rumahnya si lelaki ini untuk menagih hutangnya. Lalu bertanyalah si saudagar ini ke yang si lelaki yang punya hutang itu, mana uang saya yang 500 dinar? Kamu janji hari ini akan membayarnya gitu. Kemudian si lelaki itu menjawab, demi Allah saya belum punya sepeser pun gitu. Saya belum punya apa-apa untuk dibayarkan kepadamu. Saya nggak punya uang sepeser pun untuk membayar hutang kepadamu. Kemudian si saudagar ini menjawab, saya nggak mau tahu, kamu janji tanggal sekian mau kamu bayar. Sekarang sudah jatuh temponya, maka kau bayar uangku, kembalikan uangku gitu. Kemudian si lelaki ini menjawab, saya nggak punya uang untuk bayarnya gitu. Saya nggak punya, beneran nggak punya. Nah, kemudian si saudagar ini bilang, ya udah sekarang kita pergi ke qadhi ya, atau hakim gitu. Ya udah sekarang kita pergi ke hakim karena perbuatanmu ini nggak benar, kamu kan janji hari ini gitu, sedangkan kamu nggak bisa bayar. Ya udah sekarang kita ke hakim. Maka dibawalah si lelaki ini oleh saudagar ke
ke hakim. Kemudian diceritakanlah duduk perkaranya bahwasanya si lelaki ini punya hutang ke saudagar dan sudah berjanji akan melunasinya di hari ini. Kemudian si hakim berkata, ya sudah, bayar utangmu, kamu kan sudah berjanji hari ini akan bayar. Kemudian si lelaki ini menjawab, iya saya berjanji hari ini, tapi saya nggak punya uang untuk bayarnya gitu. Saya bukan mau berkhianat, kalau saya nggak mau bayar utangku. Saya bukan mau berdusta, beneran emang nggak punya gitu, dia nggak mau bayar gitu. Terus hakim bilang, berarti kamu melanggar janjimu, jadi kamu harus dipenjara. Kemudian si lelaki ini menjawab, ya kalau memang aku harus dipenjara karena aku belum bisa bayar hutangnya, ya nggak apa-apa aku dipenjara. Tapi saya minta 1 hari untuk kembali ke rumah dan memberitahu istri dan anak-anak saya gitu. Kemudian hakimnya menjawab, bagaimana mungkin saya bisa percaya dirimu? Siapa yang menjamin dirimu? Kalau ada yang menjamin engkau bakal kembali ke sini, maka saya lepaskan. Kemudian si yang punya utang ini menjawab, wahai hakim, kalau saya niat sudah lari dari dulu gitu, sudah lari dari hutang ini gitu, saya bakal menghindar dari si saudagar ini dan saya nggak bakal mau dibawa ke hakim gitu. Maka percayalah, maka saya akan kembali lagi ke sini. Kemudian hakim jawab, jaminannya apa? Kemudian jaminannya, yang menjamin saya adalah Rasulullah SAW. Kemudian si hakim ini bingung, maksudnya gimana jaminannya Rasulullah itu gimana katanya. Wahai hakim, kalau besok saya nggak kembali ke tempat ini, saya bersedia ditolak jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, si lelaki ini, orang yang bersumpah ini, orang yang sholih dan bukan main-main sumpahnya. Dia rela untuk tidak diakui sebagai umatnya jika dia melanggar janjinya. Maka si hakim mendengar sumpahnya seperti ini, akhirnya dia percaya dan berkata, ya udah kalau begitu kembalilah. Kemudian pulanglah si lelaki ini ke rumahnya untuk menemui istrinya dan berkata, suamimu ini mungkin besok dipenjara karena gak bisa bayar utang. Kemudian istrinya menjawab, terus kalau kamu dihukumi harus dipenjara, apa yang bisa membuat keluar seperti ini? Kok nggak langsung dipenjara dan bisa kembali ke rumah? Kemudian suaminya menjawab, karena saya mendapatkan jaminan. Dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Kemudian dia ceritakan, dia bersumpah kalau besok nggak kembali, maka dia bersedia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian istrinya menjawab, selagi engkau mendapat jaminan dari Rasulullah, maka ayo kita perbanyak sholawat agar Rasulullah SAW benar-benar menjamin kamu, benar-benar mendapat jaminan dari Rasulullah SAW. Kemudian suami istri ini membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Dia memperbanyak sholawat, selalu bersolawat di malam itu sampai mereka lelah dan tertidur. Kemudian di dalam tidurnya si suaminya ini bermimpi didatangi oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah pernah bersabda, man ro'ani faqad ro'ani haqqa fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang bermimpi berjumpa dengan diriku, maka sesungguhnya itu aku, karena syaitan gak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Nah, si lelaki ini bermimpi dengan bertemu Rasulullah dan Rasulullah bilang ke dia tuh di dalam mimpinya, kau jangan takut, jangan gelisah. Kamu gak usah takut, gak usah gelisah. Besok pergi ke gubernur di kota kamu. Pergilah ke gubernur di kotamu dan minta tolong sama dia untuk melunasi hutangmu
dan sampaikan salamku kepadanya, dan sampaikan juga kepadanya bahwasanya pada malam itu dia sudah bersolawat 1000 kali. Jangan gelisah, karena si gubernur ini mempunyai kebiasaan setiap malam untuk membaca sholawat 1000 kali. Nah, tapi di malam itu si gubernur ini galau gitu, udah sampai 1000 apa belum gitu, karena dia punya ada kesalahan gitu dalam menghitung, udah sampai 1000 apa belum. Nah, Rasulullah menyampaikan kepada si lelaki ini dalam mimpinya bahwasanya gubernur ini sudah membaca sholawat 1000 kali, sudah sampai ke 1000 kali gitu bacaan sholawat dia di malam itu. Nah, kemudian pada esok harinya si lelaki ini bangun dari tidurnya dan bersiap-siap pergi ke rumah hakimnya untuk menepati janjinya. Kemudian sebelum pergi ke rumah hakimnya, si lelaki ini menemui gubernur sebagaimana perintah Rasulullah di dalam mimpinya. Kemudian sampailah ke rumah gubernur dan menemui gubernurnya. Kemudian dia menyampaikan kepada gubernur bahwasanya Rasulullah menitipkan salam kepada sang gubernur ini. Nah, kagetlah si gubernur ini, karena si gubernur ini adalah seorang gubernur yang solih, yang mahabbahnya sangat tinggi kepada Rasulullah, sehingga ketika dia mendapatkan salam dari Rasulullah kaget gitu, saking senengnya ternyata bacaan sholawat dia yang selama ini tuh sampai gitu kepada Rasulullah. Lelaki ini bilang kepada si gubernur, Rasulullah mengucapkan salam kepadamu dan sampaikan kepada si gubernur kalau setiap hari dia membaca sholawat yang sebanyak 1000 kali itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi malam ketika engkau gelisah, ketika engkau bingung sudah sampai belum ke bacaan 1000 kali gitu, Rasulullah mengabarkan, engkau jangan takut, jangan gelisah, salawatmu seperti biasa, istiqomah, engkau baca jumlahnya sudah 1000, dan Nabi Muhammad meminta engkau untuk membantuku membayar hutang. Nah, maka saking senangnya si gubernur ini dapat salam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dapat kabar bahwasanya sholawat yang selama ini dia baca sampai kepada Rasulullah. Kemudian si gubernur ini nanya, saking senengnya gitu langsung nanya, utangmu berapa gitu. Kemudian si lelaki ini menjawab 500 dinar. Kemudian diambillah 500 dinar itu dari Baitul Mal untuk membayar hutang si lelaki ini. Nah, si gubernur ini ngambil uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutangnya. Kemudian dia mengambil uang sebanyak 2.500 dinar sebagai hadiah untuk si lelaki ini karena sudah menyampaikan salam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka si lelaki itu pun keluar dari rumah gubernurnya membawa uang 3.000 dinar. Si lelaki ini punya hutang 500 dinar dan berkat sholawat dia bisa melunasi hutangnya yang sebesar 500 dinar ini. Kemudian dia pergilah ke rumah hakim sebagaimana janjinya dia akan kembali di hari itu. Nah, setelah sampai di rumah hakimnya, kemudian dia mengetuk pintu. Lalu si hakim keluar dan memeluk, mencium dan menangis serta mengucapkan terima kasih kepada si lelaki ini. Kemudian si hakimnya bilang, alhamdulillah berkat dirimu, tadi malam saya mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah berkata, kalau engkau bantu si fulan yang punya hutang, engkau lunasi hutangnya, itu maka aku akan membantumu kelak di hari kiamat. Maka si hakim ini mengambil uang 500 dinar dan diberikan kepada si lelaki itu. 500 dinar untuk membayar hutangnya kepada si saudagar itu. Masya Allah, sampai hakimnya pun didatangi
dalam mimpinya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keluar dari rumah hakim, dia membawa uang 3.500 dinar. Kemudian dia pergi ke rumah saudagar untuk membayar hutangnya. Ketika sampai ke rumah saudagar, ternyata si saudagar itu sudah menunggu kedatangan dia di depan rumahnya. Kemudian ketika si lelaki itu datang, si saudagar ini juga langsung datang memeluk dia, langsung menangis, langsung menciumi dia, dan dia berkata, berkat dirimu aku bermimpi didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah berkata kepadaku, kalau kau bebaskan utangnya si fulan, kalau kau akan kubantu, aku berikan syafaat kepadamu di hari kiamat. Dan saudagar ini berkata kepada si lelaki yang punya hutang itu, hutangmu jangan dibayar, dan ini ada hadiah 500 dinar untukmu. Masya Allah, si lelaki ini berangkat dari rumahnya mempunyai hutang 500 dinar, yang mana 500 dinar ini jika dirupiahkan 1 dinar sama dengan 2 juta, bahkan bisa lebih dari 2 juta ya. Kalau kita hitung 1 dinar adalah 2 juta, maka 500 dinar adalah 1 miliar. Si lelaki ini punya utang 1 miliar kepada saudagar itu. Berkat sholawatnya dan mimpi berjumpa Rasulullah, utangnya terlunaskan, bahkan ada tambahan 4.000 dinar. Berkat apa? Berkat sholawat yang dia baca semalam suntuk sampai dia lelah-lelah gitu membaca sholawat. Nah, dia punya hutang 1M, tapi dia malah justru mendapatkan uang sebanyak 4.000 dinar, yakni setara dengan 8 miliar. Masya Allah. Jadi kalau kita baca sholawat itu, berkahnya nggak cuma nanti di akhirat, nggak cuma nanti dapat syafaat, nggak hanya mendapatkan tempat terdekat kepada Rasulullah, nggak cuma di akhirat, di dunia pun kita bisa merasakan berkah dari sholawat. Bahkan jika ada situasi yang nggak menyenangkan gitu, ada masalah atau ada apapun, semuanya bisa hilang dengan berkah bacaan sholawat, insya Allah. Oleh karenanya teman-teman, yuk kita perbanyak sholawat, apapun masalah kita. Ada yang punya masalah hutang-hutangnya seperti si lelaki yang tadi, insya Allah dengan memperbanyak sholawat, dengan kita yakin sama Allah, pasrah untuk kepada Allah, agar Allah memberikan jalan dari masalah kita, insya Allah yang punya hutang akan dilunasi, yang punya hajat pengen cepet ketemu jodohnya, insya Allah segera dipertemukan yang terbaik oleh Allah. Yang udah nikah, yang pengen punya keturunan, ayo perbanyak sholawat. Insya Allah dengan bacaan sholawat kita, Allah segera kabulkan hajat-hajat kita. Entah itu pengen segera punya keturunan, belum punya jodoh, bayar hutang, dan hajat-hajat yang lainnya. Asalkan kita yakin sama Allah, yakin sama Rasulullah, yakin Allah bakal mengabulkan doa-doa kita. Yuk perbanyak sholawat dari sekarang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cukup sekian dulu video kali ini. Dan jika teman-teman merasa bahwa video yang kali ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya kemanapun. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di bawah ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.